Halo semuanya, kembali lagi bersama Agan yang akan membahas alur cerita film action, thriller, dan lain-lain. So, demi kebahagiaan kita bersama, bagi yang belum order tiket film 21, bisa langsung aja order tiketnya ya. Tenang, ini semua gratis. Cukup kalian klik aja tombol warna merah ini. Gampang banget kan? So, tanpa berembe-embean lagi, kita langsung aja terjun ke ceritanya. Cerita dalam film The Continental ini adalah tentang asal-usul di balik hotel pembunuh bayaran yang menjadi tempat persembunyian salah satu buruan yang pasti kita semua kenal, yaitu John Wick di dalam filmnya. Menceritakan tentang sang pemilik The Continental cabang New York, Winston Scott, saat dia masih muda, ketika dirinya masuk dalam dunia gelap di New York pada era tahun 1970-an. Winston harus menghadapi masa lalunya yang dia kira telah meninggalkannya. Kemudian series ini juga mengisahkan bagaimana si Winston ini mulai mempelajari dunia mafia dan melakukan pemetaan secara rahasia. Dalam upayanya mengambil tahta sebagai pemilik tunggal hotel tersebut bersama si Caron yang menjadi manajer hotel. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja terjun ke ceritanya. Cerita ini dimulai berlatar di kota New York 1955. Yang mana kita langsung diperlihatkan sama dua kakak adik, yaitu Frankie dan Winston, yang lagi ditangkap sama pihak polisi. Dan di sini Frankie terus nenangin adiknya dengan bilang, "Tenang, akulah pelakunya." Kemudian scene berpindah ke beberapa tahun setelahnya. Di Hotel Continental, kita diperlihatkan si Frankie, yang mana di sini dia udah gede dan juga bekerja di sana. Dan habis itu Frankie yang datang ke pesta tahun baru, si Frankie ini lumayan cukup terkenal di sana. Tapi yang bisa kita lihat dari mukanya si Frankie, dia ini kayak cuman formalitas doang datang ke sana, kagak ada seneng-senengnya. Kemudian habis itu Frankie ini ketemu sama si Cormac, manajer Hotel Continental saat ini. Habis dari pesta tadi, Frankie ini langsung cabut pergi ke stasiun bawah tanah. Pas saat situasi stasiun udah sepi, Frankie sama partnernya ini langsung manjat ke tempat rahasia di atas terowongan kereta. Dan di atasnya, ternyata tempat itu terhubung sama Hotel Continental. Kemudian pas tahun baru tinggal hitung mundur 10 detik, sambil si Frankie yang masang pengait di terowongan. Iya, dengan timing yang sangat pas, mereka akhirnya berhasil ngejebol pintu berangkas di sana dengan aman. Yang ternyata di dalam sana ada sebuah alat yang diincar si Frankie. Ternyata partner si Frankie ini berkhianat, yang mana dia pengen ambil peti kecil itu. Karena adu tembak antara mereka, alhasil para penjaga yang ngedengar ada tembakan mulai turun ke tempat si Frankie. Dengan ngebawa barang yang udah dia colong, Frankie ini coba kabur dari sana. Yang pasti si Frankie ini harus ngelawan penjaga yang bejibun. Iya, Frankie dengan skill dan rambut gondrongnya udah kayak John Wick. Frankie ini akhirnya berhasil lolos dari sana sambil dijemput sama ceweknya yang nge-cover naik mobil. My job is to see the future. Kemudian scene berpindah ke London, yang mana di sana ada si Winston yang udah gede dan sekarang dia jadi seorang pembisnis di London. Di pertemuan itu, Winston ini coba nawarin kerjasama ke si Cormac tentang bisnis lahan parkirnya si Winston yang lagi dia jalanin sekarang. Cormac yang pengalamannya segudang, dia pun nolak itu karena dia gak percaya sama si Winston yang kagak punya nama sama sekali. Plus dia gak kenal sama si Winston ini. Tapi gak lama dari itu, istrinya ini datang ke sana yang bernama Davenport, yang mana kedatangannya ngebuat keberuntungan buat si Winston.
Yang alhasil, komik ini akhirnya setuju. Yes. Wire the money. Abis dari pertemuan tadi, ternyata si Winston ini sama si Devan ini udah sekongkol nipu si Cormac biar dia setuju beli lahan parkir mobil. Kemudian abis itu, percucusan pun terjadi antara mereka. I saw a woman that was a bit sad. Pas selesai, Winston ini ngerasa ada orang yang masuk ke kamarnya. Dan dia pun mulai ngeceknya keluar. Dan bener aja, ada penyusup di sana. Yang alhasil, Winston ini diculik. Besok paginya, di New York, Winston ini dibawa ke Hotel Continental, yang pasti berarti si Cormac lah dalam penangkapan ini. Winston. Di sini Cormac langsung ceritain semuanya, yang mana si Frankie ini udah ngambil barang yang sangat penting dan berbahaya. Karena itulah si Cormac ini nyuruh si Winston selaku adiknya si Frankie buat nyari keberadaannya. Kalau tidak, Winston ini bakal dapat masalah serius dari institusi ini. Winston yang benar-benar nggak tahu keberadaan si Frankie karena mereka udah pisah lama, dia pun nolak itu. Dan si Cormac yang denger itu, dia pun nyuruh si Karen buat nganterin si Winston ke lift. If I can assist you with anything else. Well, I assume we were... Di tempat lain, kita diperlihatkan sama Pak Sutri yang bernama Kade sama Matthew yang habis cucus. Yang mana mereka adalah seorang detektif. Karena udah sama-sama ngecas, mereka pun langsung pergi kerja. Sedangkan di tempat lain, ada sekelompok penjual senjata yang kena tipu sama pembelinya. Tapi pas si penipu ini mau nembak, tiba-tiba, iya, ternyata senjatanya yang dia pegang udah dimodif sama mereka. Tell your boss, don't fuck with us. Dan di luar, Kade ini ternyata ada di sana yang lagi ngambil foto barbuk buat misinya dia. Kade yang ngelihat si pembeli itu masuk ke Continental. Si Kade ini dengan polosnya malah mau masuk ke sana. Dan untunglah ada si Matthew yang tahu dan langsung ngebawa si Kade ini pergi dari sana. Sampailah di gang sempit. Matthew ini nyuruh si Kade buat ngejauh dari tempat itu dan jangan pernah ikut campur dengan mereka yang ada di dalam. Kemudian di tempat si Winston, dia datang ke tempat si Charlie bapaknya yang udah lama mereka ini kagak ketemu. Yang mana tujuan si Winston ini ke sana buat nyari keberadaan abangnya. Charlie yang ngedenger cerita si Winston, dia ini langsung ngasih unjuk tempat dojo Burton di wilayah berbahaya. Karena menurut rumor, si Frankie ini ada di sana sama teman veterannya. Winston yang udah punya arah tujuan, dia pun langsung minjem mobil bapaknya buat dia berangkat. Love of my life is Maria. Sedangkan di tempat si kelompok penjual senjata yang tadi di gudang, mereka ini baru sampai pulang ke rumah. Yang itu adalah sebuah dojo. Yang mana mereka yang ada abang, Lo dan Mills lagi ngeributin tentang masa depan dojonya yang sekarang udah sepi. Sedangkan di luar, Winston ini baru sampai di sana, yang pasti tujuannya buat ke dojo. Winston yang kesana, dia pun langsung disambut sama si Lo. Di sini, Winston yang gak mau basa-basi, dia pun langsung kasih tahu maksud tujuannya ke sana, yaitu nyari abangnya, Frankie. Lo yang ngedenger itu, dia pun langsung emosi, bilang kalau si Frankie ini udah lama kagak kesini, dan nyuruh si Winston ini buat cabut. Alhasil Winston ini pakai cara pertodongan buat dianterin ke tempat si Frankie. The fuck are you? Second time to... Dan pas di bawah,
si Winston lah yang sekarang ngebalik ditodong sama si Mills dan si Lemmy. Winston yang emang dasarnya nggak pengen cari ribut, dia pun langsung ngejelasin kalau dia pengen tahu keberadaan abangnya doang, yaitu si Frankie. Kemudian mereka yang percaya langsung bawa si Winston ini ke gudang senjata mereka. Dan di sini si Winston ini diceritain tentang kerjaan abangnya kagak bener. Yang mana si Frankie ini jarang datang saat lagi transaksi senjata. Plus si Frankie ini kagak pernah datang lagi ke sini. Dan dia malah kerja di Continental. We trying to keep up with him. Oh, that's a hell of a thing to be good at. For a minute, seemed like he was getting himself straightened out. Kemudian si Winston ini dikasih tahu tempat yang memungkinkan si Frankie ini ada di sana, yaitu di Alphabet City. Winston yang ngedenger itu, dia pun langsung bergegas cabut OTW ke sana. Dan juga dapat hadiah dari si Mills, sebuah senjata. Kemudian di luar, ternyata si Winston ini udah diawasin di sana. Sedangkan di tempat rekannya si Frankie yang berkhianat, dia ini lagi disiksa sama seseorang di sana karena berusaha nyorong barang berharga mereka. What I'm sharing with you is very privileged information. Kemudian di Continental, ternyata si KD ini kekeh pengen masuk ke dalam. Dan di sana dia langsung mesen sebuah minuman. Yang mana KD di sini bayarnya malah pakai uang kertas. Ngebuat si bartender ini bingung. KD yang ngerasa gak nyaman, dia pun langsung coba buat mesen kamar. Dan ya, pasti gak ada kamar kosong di sini. Kemudian KD ini lagi-lagi dibuat bingung sama semua karyawan di hotel ini pada megang pistol. Dan dia juga keanehan karena ngeliat transaksi di hotel ini pakai koin. Habis itu KD ini langsung cabut dari sana. Sedangkan di tempat si Winston, dia akhirnya udah sampai di tempatnya, yang mana itu sebuah bioskop. Winston yang lihat ada orang rambut gondrong, dia pun coba nyamperin itu. Ya, si Winston ini malah kena jebakan. Dan ternyata bener aja ada si Frankie di sana sama ceweknya yang bernama Yen. Di sini Winston langsung jelasin semuanya kenapa dia nyari si Frankie. Cormac, they got shot down like fucking rats. Kemudian Winston ini nyuruh si Frankie buat ikut sama dia kabur dari sini ngamanin diri. Abis itu si Frankie ini langsung ngambil barang curiannya dan langsung ngasih unjuk si Winston sambil ngejelasin kalau alat itu adalah mesin cetak koin kuno. Sedangkan di luar, ternyata anak buah si Cormac ini udah ngebuntutin si Winston. Sekarang dia udah di depan dan langsung nyiapin bazooka di sana. You have another plan? Dan di dalam, mereka ini ngerasa kalau ada yang ngebazooka. Tapi di sini, Yen ceweknya si Frankie, dia malah ngunciin pintunya, gak ngebolehin si Frankie ini pergi. Karena si Yen ini gak rela pergi dari tempat ini yang dia udah anggap kayak rumahnya sendiri. Dan pasukan si Cormac ini udah mulai pada masuk ke dalam. Sampailah di ruangan terakhir. Ya, ternyata mereka udah ditipu sama si Winston. Yang mana itu bukan mobilnya si Winston. You sure know how to pick 'em. Singkat cerita, mereka ini akhirnya sampai di rumah si Charlie. Sedangkan di tempat si Cormac, dia dapat info kalau timnya ini udah ditipu sama si Winston. Dan mereka sekarang berhasil lolos. Cormac yang denger itu, dia pun nyuruh buat nyari tenaga luar, yaitu si kembar gila, Angel Gretel. Kemudian di tempat KD, dia yang lagi mandi ngedengar ada suara di kamarnya. Dan ternyata itu dari si Matei yang ngasih sebuah surat tentang data diri si Frankie. Di tempat si Charlie, mereka yang baru ketemu lagi dari sekian lama,
bukan yang ngebahas masa indah zaman dulu. Mereka ini malah terus debat karena beda pemikiran. Yang mana si Frankie sebenarnya ngelindungin adiknya biar hidup enak di jalan yang benar. Tapi adanya ini malah kagak ngerti-ngerti. Ya gitulah intinya pemikiran adek abang yang pada umumnya. You wouldn't let me visit you when you were locked up. You didn't come from parents, no one. Why would you just cut me out like that? For you. Sedangkan salah seorang anak buah si Charlie, ternyata dia sekongkol sama si Cormac. You and me will start over too. Gotta go. Iya, untungnya ada Sian yang selalu melindungi si Frankie ini dimanapun berada. Dan di belakang ternyata pasukan si Cormac ini udah ada di sana. Dan sayangnya, mobil mereka pun akhirnya keguling. Dan ya, ternyata Frankie and the Gang ini udah kabur lari ke atas. Dan sekarang pergelutan pun terjadi. Sedangkan di lift, si kembar gila ini udah mau TW ke sana. Sian yang masuk salah satu ruangan di sana. Dia malah nemuin ada bocil di ruangan itu yang lagi nangis. Dan di luar, musuh pun akhirnya nemuin Sian. Dan pergelutan pun terjadi. Habis semuanya rata, mereka pun langsung bergegas buat naik ke atas gedung. Yang mana di sana udah ada anak buah si Charlie yang bawa helikopter. Di gedung sebelah, si kembar yang pakai sniper, mereka pun langsung ngeker si Frankie and the Gang yang mau kabur naik heli. Karena ngerasa bakal ngebayain semua keluarganya, Frankie yang seorang abang bertanggung jawab banget, dia pun ngorbanin dirinya turun ke bawah sambil bawa peti kecil curiannya. Frankie! Dan ya, Frankie pun harus kena tembakan di kepalanya. Kemudian Sin berpindah ke tempat si Cormac. Dia yang membuka peti itu. Anjay, pucek. Dan di tempat si Winston, dia ini datang ke tempat si Mills buat minta banyak senjata. Dan episode pertama pun selesai. Nah, gimana nih menurut kalian episode awal film The Continental ini? Komen di bawah ya. Oh iya, kalau kalian pengen lanjut next videonya, bilang aja lanjut. Oke, makasih yang udah nonton dan juga order tiket film 21. Bye bye.